Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kabar Banten, bertemu lagi bersama saya Irfan Muntaha dalam program podcast Kabar Banten. Nah, kali ini saya mengajak sobat untuk mengetahui bagaimana perjuangan anggota DPRD Provinsi Banten, Bapak Budi Prajogo, dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya MBG Mas Budi Kantang. Kita ketemu untuk membahas apa upaya saya untuk memperjuangkan dapil saya di Tangerang Selatan. Bagi warganya pasti pada ketawa ini, Pak. Ketemu dengan MBG. Pak Budi sedang sibuk apa sekarang di dapil, Pak? Ya, kita beberapa waktu yang lalu reses di dapil Tangerang Selatan ya, dapil 9. Dan di luar reses juga kita banyak menerima aspirasi dari masyarakat ya. Ya, kalau Tangerang Selatan itu dua isu yang yang sangat penting itu kan, yang pertama isu sampah ya. Kedua isu drainase publik dan drainase kota itu. Drainase yang menyebabkan banjir, Pak? Ya, drainase menyebabkan banjir besar maupun banjir kecil. Itu penting, dan semua kota berkembang termasuk Serang ini juga menghadapi masalah itu. Di dapil 9 ada berapa kecamatan, Pak Budi? Kecamatannya ada 7. 7 kecamatan ya? Satu kecamatan taruhlah 5.000 warga aja, Pak ya? Enggak lah, kalau satu kecamatan itu kan total warganya itu 1,1-1,2 ya juta. Jadi kalau dibagi 7 kan kira-kira gitu lah. Lumayan. Iya, 100 antara 150 sampai 200 ribu ya masyarakat. Taruhlah kira-kira ribuan aspirasi yang datang ke Bapak itu. Iya, nggak sampai ribuan sih. Setiap ini, Pak. Banyak lah sebenarnya. Sudah yang ketiga periode ya menjadi anggota DPRD Provinsi Banten? Saya dari 2009. Itu dari yang keempat berarti ya. Keempat ini. Keempat ya. Sudah cukup lama Pak menjadi anggota DPRD Provinsi Banten? Iya, cukup lama. Doain naik kelas. Amin. Itu yang menjadikan sekarang sudah menjadi pengurus partai tingkat pusat ya. Harus kira-kira bergeser juga lagi. Amin. Biar nanti selaras di pusat. Tapi nanti ke IKN, Pak. Ke IKN nanti pindah. Kan kemarin MK sudah mutusin. Oh iya, tetap ibu kotanya tetap di DKI Jakarta. Iya. Kira-kira aman lah ya kira-kira. Iya, sepanjang keputusan MK-nya belum berubah, insya Allah aman. Pak, sebagai wakil rakyat tentu banyak menyimpan harapan ya. Harapan itu tentu harapan juga masyarakat begitu ya. Nah, sejauh ini yang paling banyak aspirasi yang datang ke Bapak selain tadi soal drainase ya, kemudian sampah, apalagi Pak yang ya banyak ya, kayak BPJS ya, kesehatan itu juga karena dia hajat hidup orang ketika dia punya masalah dengan kesehatan ya, itu juga tinggi gitu. Tapi sih di publik itu yang serius itu sampah, banjir, macet ya. Pengangguran nggak terlalu jadi isu di Tangerang Selatan. Kemudian layanan kesehatan. Karena itu ada di keseharian mereka. Mereka betul. Meskipun sudah tidak muncul di berita-berita terkait dengan sampah, tapi itu kayak api dalam sekam masalah sampah itu di Tangerang Selatan, karena sejatinya kita belum memiliki TPA sendiri di kota kita. Sehingga masalah-masalah turunan terkait dengan sampah itu masih besar. Saya sih sebenarnya termasuk berbahagia. Beberapa waktu ini di medsos itu ada teknologi PSL itu Pak ya? Itu terlalu mahal, terlalu tinggi lah. Teknologi merubah plastik menjadi BBM. Itu plastik ya? Iya, karena plastik itu terbuat dari minyak. Bahan bakunya itu minyak mentah. Dan ini di medsos saya belum ketemu sendiri. Tapi sudah banyak yang membicarakan bahwa plastik-plastik itu bisa dibakar lagi, disuling lagi, keluarannya itu BBM, baik solar maupun
Pertalite ya. Nah, saya pikir kalau ini digalakan gitu, tapi memang harus ini dulu di apa, pemerintah hadir dulu, termasuk mengedukasi cara mengukur atau ada lab untuk mengukur keluarannya itu RON berapa misalkan begitu kan, atau kalau untuk diesel dia bisa untuk mesin apa gitu, itu perlu dibantu. Itu akan banyak menyelesaikan masalah sampah, karena sampah itu yang rumit kan plastiknya. Plastik betul, karena dia lama sampai busuk itu. Lama Pak ya. Iya, padahal dengan teknologi itu plastik itu bisa mendekati nol itunya, residunya bisa mendekati nol. Karena dia dibalikin lagi ke asalnya, dia menjadi minyak gitu. Nah, di samping itu kan teknologi yang mudah dan murah gitu. Modalnya tong, kemudian ada kayu bakar atau sesuatu yang bisa dibakar. Kalau nggak ada kayu bakar juga minyak bekas gitu, oli-oli bekas itu bisa dimanfaatkan juga. Ini bisa dilakukan oleh masyarakat gitu di level yang RT atau rumahan gitu ya. Dan itu menghasilkan BBM gitu kan. Mudah-mudahan ini saya sih sudah punya rencana untuk beli gitu alatnya, nyoba sendiri gitu. Kalau itu bisa digunakan kan sangat membantu mengurangi volume sampah gitu ya. Itu teknologi itu buatan orang Indonesia kah atau memang orang Indonesia? Saya pertama kali baca itu mendapatkan tuh di Yogyakarta gitu. Tapi di Bandung, Kabupaten Bandung itu, dan sekarang sudah banyak. Baik yang paling sederhana, tong dikasih tong bekas gitu, tong oli bekas itu dikasih. Kalau yang sudah lebih maju itu sudah dalam bentuk fabrikasi ya, mesin gitu ya. Cuman harganya pasti lebih mahal. Ya sebenarnya ini kalau digalakan itu bisa mengurangi volume sampah. Nah, di luar itu memang kan kewajiban pemerintah kota untuk menyediakan sampah ya. Memang kota Tangerang Selatan itu membutuhkan, sebenarnya sudah lama meminta kepada saya di provinsi itu, Pak, Banten menyediakan TPA regional dong gitu. Nah, sebenarnya permintaannya itu gitu. Cuman kan kemudian dari pusat ternyata ada PTSL ya. Iya, betul. Sehingga ya kita cuman kan itu akhirnya mengharap belas kasihan pusat lah, atau pusat dan kota kabupaten itu ketemu titik tengahnya gitu. Karena kabupaten kota nyediain lahan, kota nyediakan pusat menyediakan anggarannya gitu. Tapi saya melihat di PTSL itu banyak hal yang masih jadi tanda tanya gitu. Ya terkait dengan tipping fee, terkait dengan biaya pengelolaan itu nanti siapa gitu, karena meskipun ada PP-nya itu tetap aja nanti banyak studi yang mengatakan tipping biaya pengelolaannya itu per tonnya itu masih di atas 600.000 rupiah. Sementara APBD kota kita rata-rata itu maksimal mampu tipping fee itu 150.000 per ton. Siapa yang akan bertanggung jawab terhadap perbedaan kemampuan fiskal dan harga sesungguhnya gitu. Itu kan harus dibicarakan clear dulu. Jangan sampai kita udah bangun instalasi sekian triliun, pengelolaannya membingungkan begitu karena anggaran yang kota mampunya 150, oke, kalau di pres 200 lah gitu. Sementara ininya ya mungkin kita ngomongin nggak usah 600 lah, ini ya sementara realnya itu kebutuhannya itu 300 atau 400, itu pun rumit gitu. Karena kan semua ini sekarang lagi nggak punya duit. Betul. Kota nggak punya duit, provinsi apalagi, pusat juga
lagi ngos-ngosan juga. Nah, yang begitu-begitu itu yang menjadi pertanyaan. Ya saya sebut tadi itu di Tangsel itu masalah sampah itu seperti api dalam sekam. Harus ada keberanian untuk membuat terobosannya. Menurut saya ada hal kecil itu yang harus berani dilakukan oleh pemerintah kota dan provinsi ya. Nggak usah muluk-muluk lah. PTSL itu mahal. Kita berharap itu bisa direalisasikan dan ini. Tapi hal yang sederhana seperti bank sampah itu kalau diseriusin itu banyak menyelesaikan masalah tadi itu. Lingkungan. Termasuk di bank sampah itu adalah teknologi untuk merubah dia menjadi BBM itu, merubah sampah plastik menjadi BBM itu akan banyak menyelesaikan masalah sampah. Karena kalau dirangsang itu ya, artinya kan itu kalau di treatment tepat itu bisa punya nilai ekonomis plastik itu, sehingga yang sisa sampah non plastiknya itu diperlakukan secara organik dan itu lebih mudah gitu. Di beberapa TPS 3R yang kita bermitra gitu ya, mereka mengatakan kalau sampah itu organiknya itu mudah bagi kita gitu. Yang penting punya lahan sedikit aja. Itu sampah organik itu ditaruh di tanah, ditimbun tanah sedikit aja, mungkin nggak ada 2 minggu itu sudah jadi tanah lagi gitu. Yang penting ditimbun tanah sedikit gitu, nggak kena udara ya, timbun tanah sedikit gitu. Nah, tapi manakala dia bercampur dengan plastik, ruwet jadinya. Jadi ada yang bisa dicerna oleh tanah, ada yang enggak gitu. Karena Allah tuh menciptakan tanah itu, ya kenapa jenazah itu dikubur di tanah itu karena memang Allah menciptakan tanah itu sebagai punya mekanisme untuk merecovery bumi gitu ya. Sehingga ya, dan itu kan di studi tentang manajemen sampah kan begitu. Yang bagus itu layer di layer gitu, sampah kasih tanah dikit, sampah kasih tanah dikit. Tapi asalkan sampahnya ini organik. Organik, dan itu kan bisa menyemburkan tanah mungkin Pak ya? Ya, mereka akan jadi tanah lagi yang subur gitu. Dan kalau lebih bagus lagi di perkotaan ini, tanah yang hasil kompos ini dikirim ke daerah gitu untuk media tanam. Daerah pertanian lah mungkin begitu ya. Ya, karena itu kan dibutuhkan gitu untuk petani gitu ya. Nah, ini memang disitulah peran provinsi di situ mendistribusikan tadi itu sisa hasil olahan sampah organik ke daerah yang membutuhkan. Nah, kalau di Tangsel kan segede-gedenya kompos itu kan buat naruh tanaman di pot gitu kan. Teman-teman ini yang pegiat sampah ini pusing juga. Ini saya sudah bikin, cuma ini kan harus punya nilai ekonomis gitu. Nah, mestinya fungsi pemerintah di provinsi itu, dinas pertanian kita, daerah-daerah perkotaan mereka produksi kompos, provinsi yang melink and match kan dengan daerah-daerah pertanian di kabupaten ya, karena itu akan bisa menyelesaikan sampah di perkotaan dan membantu petani di pedesaan. Gitu. Secara strategis sih kira-kira begitu. Untuk sampah organiknya yang plastik, kan yang paling banyak itu plastik ya. Itu dibuat mekanisme, ada mesin-mesin pengolah plastik menjadi BBM. Menjadi BBM. Ini peluang, kalau menurut saya Pak ya, peluang yang sangat bagus, karena kan di sisi lain masyarakat juga butuh BBM. Ya, lagi mahal-mahalnya sekarang ya. Betul. Jadi kalau memang ini diterapkan kayaknya lebih efektif dibandingkan harus membangun sebuah bangunan yang sangat besar yang kata Bapak tadi masih membingungkan bagaimana pengolahannya ke depan. Iya.
studi saya itu di disertasi saya itu tentang sampah gitu ya. Dan makanya saya banyak concern di sampah ini gitu. Termasuk tadi kalau Bang Irfan buka medsos nanya gitu, plastik menjadi pertalite gitu. Itu sudah banyak yang nyoba gitu. Saya juga penasaran pengen nyoba gitu untuk beli mesin itu gitu atau bikin lah. Tapi kalau ada beli sih saya beli aja lah biar cepat gitu ya. Iya, biar cepat dipakai dan terbukti. Dicoba untuk membuktikan entah sebenarnya gitu kan. Dipakai di motor saya atau di mobil saya gitu. Iya. Itu akan menjadi terobosan yang sangat membanggakan sepertinya Pak. Iya. Di tengah isu yang memang kalau bicara sampah kan sebenarnya bukan hanya soal Tangsel ya, tapi sepertinya di seluruh kabupaten juga sama soalnya adalah sampah. Nah soal di Tangsel Pak, ini sekarang masih soal sampah. Saat ini pemerintah Tangerang Selatan kemana mereka membuang sampah? Ya alhamdulillah kita dibantu oleh Kabupaten Bogor dan Kota Serang ya di Cilowong dan TPA di Kabupaten Bogor gitu. Tapi kan nggak bisa selamanya. Kan mungkin 5 tahun itu pasti penduduk sana juga teriak gitu. Kita aja nggak cukup gitu, kira-kira gitulah. Semua kota itu begitu. Nggak mau dibebani oleh sampah dari kota lain gitu. Iya. Ya siapa sih yang mau mereka sama kan begitu Pak ya? Iya, lamanya dikasih sampah kan nggak ada yang mau. Iya, gitu. betul. Catatan besar Pemprov Banten di sisi lain juga kan gagal juga Pak membangun TPA kalau tidak salah ya dulu. TPA regional ya. Betul. Dulu Cileles kan di demo ya. Ditolak oleh warga meskipun sebenarnya itu banyak yang menyampaikan jauh dari perkampungan lah ya. Tapi ya masyarakat masih khawatir dengan dampaknya. Nah kira-kira ke depan apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten dalam menyelesaikan soal sampah? Karena sesungguhnya ya tadi sampah itu bukan hanya di Tangerang Selatan, Pak. Diskusi saya dengan Pak Gubernur masih berharap PTSL. PTSL ya. Dan saya mendukung itu sampai terlaksana dan bisa atau nggak bisanya sampai tuntasin gitu. Iya. Nah, masalahnya kan itu lama gitu ya. Masalahnya kan itu menjadi sampai ada gedungnya dan bisa dipakai itu kan nggak bisa 2 tahun ini, saya juga nggak yakin gitu. Dalam 2 tahun ini itu sudah terrealisasi gitu. Menurut saya perlu ada langkah-langkah untuk quick win-nya itu seperti apa gitu, mengatasi itu belum selesai gitu. Ya siapa tahu di quick win itu kita ketemu ternyata begini cara menyelesaikan masalah sampah yang lebih ekonomis gitu ya. Saya juga di kondisi ekonomi yang seperti ini saya juga berpikir TPA regional itu berat gitu buat provinsi itu karena pasti nanti kita harus mengalokasikan anggaran dan dengan fiskal kita yang saat ini itu sangat berat gitu. Kita harus nanggung P3K gitu. Belum mampu kita untuk TPA regional ya. PTSL ya pertanyaan besarnya PTSL itu nanti operasionalnya ada support nggak dari pusat gitu. Iya. Baik, sepertinya memang kita harus beli alat yang tadi Pak. Merubah plastik menjadi BBM gitu. Menjadi BBM. Nanti kan akhirnya kita bisa jual BBM juga Pak kalau itu berhasil. Iya, nanti pasti akan ada environment bisnisnya yang berjalan. Pengepul plastik gitu. Nanti keluar udah jadi BBM lagi gitu. Iya, nanti coba kita cobain dengan Sobat Kabar Banten. Siap. Tadi disebutkan juga soal ini Pak, aspirasi soal drainase ya. Itu bagaimana Pak ke depan penyelesaian? Karena di Tangsel itu kota yang tumbuh pesat gitu ya, maka daerah-daerah terbuka itu saat ini sudah menjadi permukiman semuanya. Yang daerah dulu menjadi resapan air itu saat ini sudah menjadi rumah gitu, sehingga menyisakan masalah gitu. Yang kemarin ramai jadi isu nasional kan, seperti perumahan Taman Manggu Indah. Itu dulu saya tinggal di sana dari tahun 95
sampai tahun 2002, 10 tahun saya tinggal di sana, nggak banjir. Tahun 2002 saya pindah, banjir. 20 tahun lagi di tahun 2022 tambah besar. Tambah besar banjirnya. Karena dulu daerah di atasnya yang jadi resapan tanah, dulu di atasnya itu ada hutan karet yang menjadi daerah resapan tanahnya Tangerang Selatan. Sekarang hutan karet itu berubah nama menjadi Bintaro dan BSD, itu yang menyebabkan dulu daerah-daerah yang harusnya air itu nggak ngalir, akhirnya semua tumpah ke bawah gitu. Itu yang menyebabkan banjir. Salah satu ya isu besar di Tangerang Selatan. Nah, yang begitu-begitu kan butuh intervensi dari pusat, provinsi, Tangsel bersama-sama ya mengatasi drainase. Memang kita sebenarnya butuh di kota Tangerang Selatan itu butuh blueprint drainase. Air ini kalau hujan sekian sekian senti per jam gitu ya hujannya ya, mili atau senti dalam sekian jam, itu kira-kira nanti di volume ini akan ada tumpahan air berapa dan akan kalau ada kiriman dari Bogor itu akan seperti apa. Kita itu mesti dihitung. Nanti kalau sudah ketemu kita butuh embung-embung, itu kita akan taruh embung di mana gitu, sehingga mengurangi tadi tuh masalah banjir ya. Termasuk daerah hijau yang nggak boleh dibangun rumah itu harus dijaga juga gitu. Ya semakin kesini sih menjadi tapi sih saya apresiasi pemerintah Kota Tangerang Selatan di tahun 2025 kemarin banyak membangun drainase kota itu banyak dibangun oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan, sehingga kita di provinsi yang ada nomenklatur untuk drainase di lingkungan itu, ketika kita membangun drainase di lingkungan, tumpah ke drainase agak gedenya itu disediakan oleh kota gitu, sehingga terintegrasi dengan sistem drainase kotanya. Ada perbaikan sih menurut saya. Drainase tidak serumit sampah ya. Sudah mulai ada perbaikan, dan untuk daerah-daerah yang tadi saya ceritakan Taman Manggu itu akhirnya ya mau nggak mau ditanggul gitu, kayak orang Belanda aja mengatasi air dengan tanggul gitu kan, bersahabat dengan air gitu. Meskipun ketika hujan itu posisi rumah dengan posisi air sungai itu tinggian, air sungai. Tapi selama tanggulnya dibuat dan pompanya jalan sih ya aman. Tapi kalau soal bicara membangun embung itu di sana memungkinkan Pak ya? Ada lahan yang memungkinkan untuk bisa dibangun begitu? Ada ya meskipun nggak gede banget ya, tapi ada gitu. Perumahan-perumahan besar seperti Bintaro ya, pengembang BSD gitu, dan Simas, Sinarmas ya, itu punya bank tanah yang besar gitu. Mestinya ada upaya untuk bersama-sama dengan pengembang swasta itu untuk membangun dan merawat embung gitu. Ada sih embung-embung dibangun tuh ada, baik dengan APBD dari kota maupun pusat, dan itu membantu untuk mengurangi tekanan banjir gitu ya. Tapi yang penting, nggak kalah pentingnya itu embung maupun situ yang sudah ada itu diketuk, dirawat gitu. Jangan sampai dangkal Pak ya. Ya, dan itu masuk kewenangan provinsi untuk merawat situ-situ yang ada gitu. Karena dia bisa membantu untuk menjadi tumpahan air saat hujan gitu. Sangat membantu. Tapi soal pengembang gimana Pak? Kan kota memang
resiko kota itu banyak dilirik pengusaha lah ya, perumahan dan sebagainya. Apakah perlu juga ada pembatasan atau penentuan titik-titik yang memang tidak boleh dibangun perumahan gitu? Itu harusnya sih kota disiplin dengan itu. Kalau daerah genangan air itu ditutup, harus ada penggantinya di jalur air yang sama gitu. Ada di sebuah daerah namanya Kedaung. Itu hujan sedikit aja Banjir. dipastikan banjir. Kenapa? Karena dulu rawa tempat air itu parkir dibuat apartemen. Nah, kan yang begitu apartemennya oke, bagus, konsep rumah vertikalnya kita setuju gitu. Cuman mesti ada regulasi yang disiplin gitu untuk yang saya bilang tadi itu terkait dengan drainase, blueprint drainase kota maupun provinsi ya, harus ada blueprintnya sehingga air itu mau dilarikan kemana ketika ada curah hujan ini atau ada kiriman dari sini gitu. Saya pikir ya mungkin pemerintah punya, cuman saya nggak paham ya. Dari level nasional itu mesti dipikirin gitu sehingga daerah-daerah yang permukiman itu bisa mengurangi risiko banjir. Kalau tanggul di tengah kota itu kan dia solusi sementara ya, kayak panadol aja gitu. Tapi hal-hal yang lebih permanen itu harus dipikirkan. Dan yang lebih dipikirkan lagi mungkin ya tadi air dia kemana harus pulang kan begitu. Kalau tidak ada tempatnya ya pasti dia akhirnya mencari dataran-dataran yang kiranya ya bisa membanjiri begitu Pak ya. Ya, kata air itu dulu rumah saya, salah siapa lu pakai. Akhirnya menyasar pemukiman rumah. Pak Budi sebagai wakil rakyat pasti saya yakin tidak hanya 1 atau 100 atau banyak aspirasi lah ya yang disampaikan oleh masyarakat begitu, karena memang Pak Budi tempatnya begitu ya. Nah, tapi yang menjadi pengetahuan saya di Komisi 5 itu kan tidak semua OPD di Pemprov menjadi mitra Komisi 5 Pak ya. Nah, bagaimana Bapak memastikan aspirasi ini tetap bisa disuarakan oleh kepada OPD terkait begitu Pak? Ya, itu pentingnya silaturahmi itu ya. Silaturahmi, pertemanan, membangun komunikasi. Sehingga kan meskipun tidak di OPD kita, ya kita bisa bicara sebagai anggota DPRD kepada Pemprov Banten gitu. Melalui dinas atau melalui apa gitu. Itu kan tugas kita ya, tidak disekat oleh komisi-komisi gitu. Nah, ya komunikasi yang baik itu kuncinya dengan semua dinas. Karena pada dasarnya mungkin semua OPD juga menjadi mitra personelnya DPRD Provinsi Banten. Mitra anggota DPRD. Tapi bagaimana dengan di fraksi PKS Pak? Apakah apa yang Bapak dapatkan dari masyarakat informasi, apakah juga pernah dibahas di fraksi PKS Pak? Sebagian ya dibahas sebagian lagi ya kita selesaikan di komisi atau di badan anggaran gitu ya. Tapi tentunya hal-hal itu kita laporin di fraksi gitu. Ada yang kita laporkan sudah selesai atau kita laporkan butuh penanganan fraksi gitu. Tergantung konteksnya ya. Iya. Terlebih kan Pak Budi sekarang juga di Banggar ya. Jadi kalau paham awam saya di Banggar bisa leluasa menganggarkan program. Ya nggak leluasa banget, cuman bisa berkomunikasi dengan TAPD lah gitu. Menyampaikan ada masalah ini butuh bantuan solusi kira-kira gitu. Fokus terpenting Pak saat ini di Banggar ya Pak? Yang penting itu menaikkan fiskal. Karena ya kita mau ngomong apa, anggaran kalau nggak ada duitnya gimana? Jadi kan ya yang fokus terpentingnya itu menaikkan fiskal, itu aja. Kuncinya Pak ya? Kuncinya itu. Agar semua program mau ngomong apa aja kalau nggak ada duitnya ya tinggal omongan aja. Iya. Baik Pak Budi, terima kasih Pak. Sama-sama Bang Irfan. Waktunya berbincang dengan Sobat Kabar Banten. Selamat kembali bertugas sebagai anggota DPRD Provinsi Banten. Mas MBG. Sobat Kabar Banten, itu perbincangan saya dengan
anggota DPRD Provinsi Banten yang saat ini duduk di Komisi 5 DPRD Provinsi Banten. Saksikan terus podcast Kabar Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.